Persiapan timnas senior jelang lawan Irak dan Filipina. Langganan skuad Garuda yang berpotensi dicoret. Sandy Walsh kirim kode gabung klub Italia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gelar laga uji coba kepastian TC Timnas Senior terungkap. Kabar menarik datang dari skuad Timnas Indonesia yang akan mulai berkumpul untuk jalani pemusatan latihan atau TC, persiapan untuk melawan Timnas Irak dan Filipina, yakni dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sebagaimana diketahui, pecinta sepak bola tanah air tengah diselimuti rasa haru dan bangga usai Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru di Piala Asia U23 2024. Kendati gagal di babak playoff Olimpiade 2024, perjuangan Garuda Muda mendapatkan banyak apresiasi lantaran telah berkembang ke arah yang makin positif. Terkini, supporter Garuda bakal dimanjakan kembali Timnas Senior yang tengah bersiap menuju laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Ketua BTN Sumarji menyampaikan bahwa dirinya sudah berdiskusi langsung dengan pelatih Sintayong terkait hal tersebut. Dia menjelaskan kalau paling lambat semua pemain bisa berkumpul melakukan pemusatan latihan, yakni pada 28 Mei ini. Sumarji pun menyampaikan kurun waktu yang cukup mepet itu, para pemain diharapkan benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana chemistry antar pemain bisa semakin menyatu. Insya Allah nanti akan berkumpul tanggal 27 Mei malam di Jakarta secara keseluruhan. Harapannya juga yang pemain-pemain naturalisasi bisa kumpul sama-sama. Paling telat tanggal 28 Mei. Sehingga waktu yang ada itu akan kita pakai untuk menggelar TC agar pemain akrab kembali. Tentu tujuannya untuk membangun chemistry karena ini lebih penting kaitannya dengan chemistry. Tutur Sumarji. Menariknya untuk mematangkan persiapan serta membangun chemistry tersebut, Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang mana bakal dihadapi oleh Timnas Indonesia. Namun begitu, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba dari Timnas Indonesia. Sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke tanah air. Langganan Timnas Indonesia yang berpotensi dicoret lawan Irak dan Filipina mendatang. Pertama, Edo Febriansyah. Kembalinya Saint Patinama ke skuad Garuda membuat Edo Febriansyah berpotensi terpental dari skuad Garuda. Sebab Sintayong juga memiliki sosok Pratama Arhan dan Nathan John, yang mana semakin bersinar di posisi tersebut. Tak hanya itu, adanya Calvin Verdong yang tengah merampungkan proses naturalisasi pun semakin menegaskan bahwa Edo bakal dicoret jika tidak mampu meningkatkan kualitasnya. Kedua, Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo semakin sulit mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Sama seperti Saint Patinama, Jordi Alma dan Elkan Bagot berpotensi kembali ke skuad Garuda usai sembuh dari cedera mereka. Jordi Alma dan Elkan Bagot sempat absen karena cedera ketika Timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 kemarin. Satu lagi, Wahyu Prasetyo pun diprediksi kalah saing dengan Muhammad Ferrari, yang mana tampil gemilang bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Terlebih Ferrari juga diproyeksikan sebagai bek masa depan Timnas Indonesia. Ketiga, Dimas Drajat. Dalam 1 tahun terakhir atau semenjak Raffles Strike bergabung, Dimas Drajat kesulitan menjadi penyerang andalan Sintayong di skuad Garuda. Kondisi Dimas Drajat ini semakin terjepit ketika PSSI segera merampungkan proses naturalisasi dari Jens Raven. Di saat bersamaan, Raffles Strike mulai menemukan permainan terbaiknya bersama Timnas Indonesia.
serta Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang mulai berkembang bersama skuad Garuda. Untuk itu, Dimas Derajat berpotensi mengikuti jejak Dendi Sulistiawan yang telah tersingkir dari skuad Garuda. Satu hal yang pasti, keputusan akhir siapa saja pemain yang dipanggil atau tidak ada di tangan Sintayong. Tebar pesona, Sandy Walsh kirim kode gabung klub Italia. Bintang timnas Indonesia Sandy Walsh menjadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Usai mengucapkan selamat kepada Como 1907 yang telah memastikan diri promosi ke Serie A 2024-2025. Sebagaimana diketahui, Como 1907 yang mengakhiri Serie B 2023-2024 di posisi kedua itu saat ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Tepatnya Como 1907 tersebut milik pengusaha ternama Indonesia Robert Budi Hartono dan Mikael Bambang Hartono, yakni keluarga Hartono. Hartono bersaudara menguasai saham terbesar di Como 1907 pada 2019 silam. Saat itu, Como 1907 sedang dalam masa terpuruk setelah bangkrut dan turun ke Liga 4 Italia. Namun klub tersebut perlahan bangkit dan akhirnya berhasil promosi ke kasta teratas musim depan. Aroma Indonesia memang sangat kental di Como 1907 ini. Selain dimiliki oleh pengusaha Indonesia, Como 1907 juga diketahui diisi oleh legenda timnas Indonesia, yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan diketahui berkarir sebagai staf kepelatihan di klub tersebut sejak 2022 silam. Tentunya perjuangan Como 1907 dari terpuruk hingga promosi ke kasta Liga Italia musim depan patut mendapatkan apresiasi lebih. Hal itulah yang juga dilakukan oleh Sandy Walsh. Ia mengapresiasi perjuangan para pengusaha Indonesia yang telah membangkitkan Como 1907 lewat postingan di Instagram Story pada akun pribadinya. Sandy memberikan kata selamat kepada Hartono bersaudara yang telah membawa Como 1907 ke Serie A. Ia pun memastikan dirinya dan para pecinta sepak bola tanah air mendukung para pemimpin Indonesia di Como 1907 untuk membangkitkan klub tersebut. Selamat atas kepemimpinan Indonesia di @Como Football Como 1907 atas perjalanan luar biasa menuju ke Serie A. Kami semua mendukung Anda, kata Sandy Walsh dalam postingan di Instagram pribadinya. Sontak pernyataan Sandy Walsh jelas membuat sebagian pihak merasa seperti sebuah kode agar dirinya bisa bergabung dengan Como 1907. Namun tentu ini hanya spekulasi para netizen. Satu hal yang pasti, Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan klub Belgia KV Mechelen, yakni hingga musim panas 2025 nanti. Jadi masih ada setahun lagi bagi Sandy Walsh memiliki kontrak di KV Mechelen. Kendati demikian, Sandy Walsh juga berpeluang bergabung dengan klub lain agar tidak berstatus sebagai bebas transfer.